Gue tuh dari dulu ya, dari pengalaman gue yang udah sampai sekarang, gue tuh ada satu pertanyaan yang gue penasaran. Gue nggak tahu nih, lu tahu jawabannya apa enggak ya? Sebenarnya muka itu dinilai nggak sih? Ini setahu saya ya, bisa koreksi kalau saya salah. Di Naba itu ada ngaruhnya. Tapi di satu sisi terkadang, misalnya kita lagi bangun brand, contoh aja misalnya nih contoh. Saya kontrak mic nih misalnya sebagai atlet, terus kita pasang di banner barang kita. Ternyata banner itu dipajang di gym si A misalnya ya contoh. Terus ketika mic udah nggak kontrak sama kita dan gym A pun posisinya udah nggak kerja sama kita, kadang-kadang banner itu nggak dilepas. Ya, ini gue juga baru denger dari Mike. Coba mungkin Mike yang bisa jelasin ya secara langsung kenapa venue-venue besar itu nolak kalau ada event Binaraga. Coba cerita, historinya gimana? Ini dia. Ini juga karena pengalaman yang punya venue ya. Karena event sebelumnya kotor, ya kan? Kotor itu gimana? Definisinya lebih spesifik. Atlet tidur-tiduran depan toko orang, and then dia punya body color lengket di mana-mana gitu kan. And then pas kita mau nawarin, sorry ya body contest, no katanya. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya? Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke guys, balik lagi dengan gue Victor di Join Aja Bro, dan kita lagi kedatangan tamu yaitu Mike nih dari tim Binaraga Indonesia. Yes. Nah, hari ini kita lagi mau ngobrolin seputar hal-hal event-event Binaraga dan body contest yang ada di Indonesia. Berikut juga dengan perkembangannya nih di Indonesia sekarang kan semakin berkembang dengan adanya federasi yang masuk ya. Iya, makin seru. Oke. Nah, Mike mungkin bisa info dulu nih. Kan mungkin dari teman-teman juga ada yang udah kenal, ada yang belum kenal ya dari Binaraga Indonesia itu apa, sebenarnya siapa, dan lu tuh di Binaraga Indonesia di bagian apa? Jadi saya Michael, biasanya dipanggil Mike. Saya di media binaragaindonesia.com, satu media sekaligus komunitas yang khusus kita bicarain dunia binaraga, fitness, dan body contest. Jadi semua hal-hal tentang fitness, body contest, dan khususnya binaraga kita obrolin, kita berdiskusi di situ. Nah, kalau Binaraga Indonesia sendiri kita udah mulai dari tahun 2012. Jadi dulu founder kami namanya Bli Cenik, ya memulai ini ya dengan teman-temannya sebelumnya ya kan. Lalu saat itu dunia body contest dan binaraga lagi berangsur naik nih. Lagi bagus-bagusnya juga. Jadi banyak event, kita samperin event, kita bikin liputan event juga, and then kita mulai pelan-pelan bikin konten-konten soal dunia fitness dan binaraga. Gitu. Ini kalau kita ngomongin masalah kontes dan event ya, ini kalau misalnya gue lihat dari kalian punya media kan nggak cuma seputar event dan kontes kan, betul nggak sih? Kayak misalnya kalian juga bisa untuk para brand-brand, betul nggak sih? Kalian bisa bantu juga buat masuk ke dalam medianya Binaraga, betul ya. Terus juga ada edukasi-edukasi ya. Nah, gue juga kemarin sempat lihat ya bro, itu kok suka ada collab sama cewek ya? itu apa sih bro? Itu maksudnya? Untuk mendongkrak kita punya engagement terhadap market yang cewek gitu. Karena kan kalau binaraga kan cowok semua rata-rata ya. Kalau kita lihat insight-nya gila di 90% ini laki-laki kan. Mau nggak mau kita harus cari konten-konten yang sama cewek supaya naikin dikit gitu. Itu atlet? Itu atlet? Iya. Oh, gue kira model. Atlet ya? Atlet juga ya? Kalau belum sih, maksudnya ya model fitness model lah ya. Berarti mungkin influencer juga berarti ya. Nah, ini kalau kita misalnya bicara masalah binaraga yang ada di Indonesia, ini kan gue lihat kayaknya berkembang ya. Kita sama-sama agree lah dengan adanya, apalagi dengan adanya banyaknya brand lokal, ini kan banyak support atlet nih ke luar negeri. Kalau kita mungkin kita tarik ke belakang, kayaknya dulu belum segencar sekarang, betul nggak sih? Kayak waktu gua zaman kontes juga kan dulu tuh nggak segencar sekarang lah. Dan memang majunya cukup lumayan berbeda ya, bener nggak sih? Yang tadinya kita baby oil, sekarang udah mulai pakai body color ya kan? Yang dulunya orang-orang sampai setengah mati buat tanning ya kan? Sekarang udah nggak harus terlalu pusingin tanning karena ada body color. Memang perbedaannya cukup signifikan ya. Nah, kalau menurut lu sendiri nih ya, dengan adanya federasi yang masuk nih, dengan ada federasi yang masuk di Indonesia, kira-kira nih pertandingan lokal bakal ditinggalin nggak? Kalau lokal itu bergerak sendiri ya, karena banyak teman-teman yang bikin body contest itu malah terpisah dari organisasi atau federasi.
Ya kalau federasi di Indonesia kan yang berkembang itu ada saat ini ada PBFI dan ada Perbavi. Nah kedua ini induk organisasinya berbeda-beda. PBFI itu di WBPF, sementara Perbavi itu di WFF, NABA gitu. Dan itu pertandingannya cara penyampaian, cara postnya aja beda gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia itu orang punya banyak pilihan. Nah sekarang masuk lagi AFBB. AFBB ini dibawa oleh EIC. Tahun lalu sudah dibikin dan ini lagi happening nih. Banyak orang yang pengen main di EIC juga gitu ya. Pengen dapat pengalaman baru di EIC juga karena melihat dari PBFI dan Perbavi sendiri sebenarnya udah jalan gitu kan. Udah jalan, udah pernah bikin. Lebih banyaknya saya lihat ketika Perbavi mulai ada, mereka banyak bikin kegiatan-kegiatan yang body contest tuh banyak karena mereka kelasnya untuk body contest banyak. Sementara di PBFI baru beberapa tahun terakhir ada namanya main fitness gitu. Sementara kalau AFBB bawa ke sini namanya kan main fisik. Nah, itu postnya aja berbeda. Nah, jadi sebenarnya teman-teman di Indonesia itu banyak banget pilihan. Jadi ya mau main di mana ya silakan persiapkan, sesuaikan dengan federasinya, istilahnya mau kemana arah karirnya itu bisa dipilih gitu. Jadi nah, kalau kita ngomong federasi ya bro, terus juga ada beberapa kategori dari segi pose dan dari segi kategorinya juga berbeda ya kan. Berarti kan dari segi penilaian fisiknya kan juga beda ya? Berbeda. Bener kan? Ya, beda, karena standarnya berbeda. Nah, berarti belum tentu dong orang-orang yang biasanya mungkin menang di kategori NABA ketika mereka masuk ke dalam FBB akan mendapatkan kesempatan juara yang sama. Belum tentu, karena cara pose-nya berbeda. Yang dicari juga misalnya kayak kita ngomong AFBB ya, EIC. Itu frame segalanya gitu. Sementara kalau kita di body contest lokal atau yang berhubungan dengan PBFI, conditioning segalanya gitu. Keras ya kan. Ngeden ininya pose-nya gitu. Ya. Sementara ya AFBB lebih luas, yang penting frame kelihatan jelas, pose-nya baik. Bahkan kalau di NABA lebih sulit lagi pose-nya, estetikanya dan segala macam itu lebih detail lagi. That's why saya bilang kalau soal posing, soal keindahan bisa juara di NABA itu udah keren banget gitu. Tapi kalau mau ada conditioning besar, keras, istilahnya ototnya rapi segala macam, itu kayaknya teman-teman biasa main di body contest yang kiblatnya ke PBFI, nah itu di situ. Nah kalau ke AFBB punya frame bagus, enak dilihat, gitu kan, dan ya itulah. Nah, jadi bisa pilih sih sebenarnya. Gue tuh dari dulu ya, dari pengalaman gue yang udah sampai sekarang, gue tuh ada satu pertanyaan yang gue penasaran. Gue nggak tahu nih lu tahu jawabannya apa enggak ya? Sebenarnya muka itu dinilai nggak sih? Ini setahu saya ya, bisa koreksi kalau saya salah. Di NABA itu ada ngaruhnya. Di yang lain? Penampilan ya. Looks ya. Di NABA di WFF itu ada pengaruhnya. Dan kalau saya mau bicara secara umum dan saya sempat ngobrol-ngobrol juga lah ke teman-teman yang biasa menjuri, senior-senior kita, abang-abang kita. Saya pernah nanya juga pertanyaannya, muka ngaruh nggak? Gitu kan. Karena ini olahraga yang cenderung subjektif. Nandain wajah itu something gitu. Kita terbuka aja. Itu mempengaruhi subjektivitas seseorang gitu kan. Sebenarnya ini juga uniknya. Orang kan akan bilang ini kan olahraga subjektif. Ya susah lah kalau mau menang gitu kan. Orang pasti ada beberapa yang cerita kan harus dekat sama juri dan segala macam. Itu sebenarnya bisa iya bisa enggak juga sih. Kalau lu deket juri tapi lu kayak penjilat ya itu negatif. Tapi kalau lu deket sama juri ya minta saran segala macam itu ya nggak masalah. That's why itu terjadi hubungan. Jadi ini yang kemarin. Tapi itu nggak kalau juri yang profesional dia nggak akan ngaruh itu. Betul. Tapi cuma nandain tahu ini orang gitu. That's why banyak orang baru yang akhirnya kalau nggak punya mental pada akhirnya mundur. Ya yang juara itu lagi gitu kan. Menurut kami sebagai media ya kalau lu mau punya kesempatan menang lu harus hadir sesering mungkin sehingga lu gampang dinotis dan juri tahu nih ada perubahan nih orang nih gitu. Dan itu
juri-juri juga pernah bilang, Mike lu tahu nggak ini? Kemarin tuh kita waktu main di tahun lalu 2023 badannya nggak kayak gini loh. Artinya kan dia udah dinotis nih sama juri. Iya. Itu hal-hal yang mungkin di luar konteks pada saat bertanding saat itu, tapi sedikit banyaknya mempengaruhi. Gitu. Ya, tapi ini relate sih cerita lo. Jadi gue dulu waktu masih ikut di body contest ya, kan gue memang sering ikut, walaupun memang dari segi prestasi ya yang gua menang itu nggak sebanyak orang-orang lah ya. Ya ada yang menang, ada juga yang kalah, nggak dapat sebagainya. Tapi memang benar dari misalnya gue sering kan karena gue sering ikut berturut-turut dalam 1 tahun. Itu waktu ini kejadian waktu eventnya kalau nggak salah yang selenggarain Suli deh. Waktu itu di PM. Dulu sering bikin event. Terus jurinya kalau nggak salah ada Koriki deh. Dulu, ya. Kalau nggak salah ya, gue lupa soalnya waktu itu. Di situ sampai kacamata siapa? Yang bukan binaraga, yang kacamata, yang orang juri ya? Juri. Siapa ya? Oh, Kodani. Nah, Kodani ya. Nah, terus di sana tiba-tiba nih, gue dapat juara berapa ya? Gue lupa deh juara berapa gitu ya. Tapi gue dapat di situ dapat best platinum. Nah, gue kadang-kadang bingung. Ini itu sebenarnya piala buat apa ya? Gue aja kadang-kadang mikir ini itu fungsi. Kok bisa tiba-tiba gue kepilih gitu ya? Tapi mungkin setelah gue turun dari panggung, kan gue juga sering kadang-kadang ngobrol. Maksudnya dalam artian, gue tuh sebenarnya kurangnya apa sih kok gue kadang-kadang nggak masuk ke 10 besar, kadang gue cuma sampai 5 besar gitu ya. Zaman dulu kan yang lagi ngetren yang menang ya Dodi. Ya kan dulu kan gitu kan. Hampir itu aja urutannya kan. Kalau nggak Dodi, Ricky, kalau Opa, ya kan selalu gitu kan. Nah itu gue ngerasain tuh zaman itu dan setelah mereka turun, gue juga ngerasain zamannya si Harry dari Yakuza. Jadi di situ gue kadang-kadang suka nanya pendapat sama mereka. Nah mereka tuh bilang nih bro, lu tuh bagian sini kurang kering. Kalau lu kering dikit lagi, pasti lu menang. Nah, dia tuh kadang-kadang ngasih saran kayak gitulah, ngasih saran ya. Tapi kayaknya kalau gue nangkep mungkin ya Piala Best Platinum itu mungkin dia juga lihat progres gue karena gue sering banget ikut Mike. Gue sering banget ikut gitu loh ya. Tapi kalau dari sedih sih bisa dibilang kok kayak kesannya kayak piala kasihan juga di orang. Kesannya kan gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kami kan basically ada juga bikin IO ya. Kadang-kadang kita pengen sebagai as a IO kita pengen kasih apresiasi sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin gitu. Kayak best six pack lah, best newcomer lah, iya kan? Itu supaya memang antusiasme orang ke body contest itu tetap terjaga dan semakin baik gitu. Karena apalagi di era di mana kita udah tahu kalau yang ini main pasti dia kemungkinan besar bisa juara. Kalau kemungkinan besar juaranya udah ketahuan di depan, ya kan? Pesertanya kan jadi nggak banyak. That's why kita perlu ada apresiasi lain yang ya sebetulnya kompetisi itu tetap berjalan ya kan, maksudnya kita udah tahu misalnya ada nama besar ikut nih gitu kan, tapi kan kompetitornya juga nggak mau kalah, setidaknya dapat 2 atau tidak, atau bahkan bisa aja yang nomor 1 biasa nomor 1 itu lagi deplete atau lagi nggak pumping banget, yang 2 bisa jadi 1. Sebenarnya semua kesempatan itu terbuka. Ya. Tapi kalau ada kesempatan untuk menang best six pack, best performance lah, apa segala macam itu, that's why kita mendorong teman-teman yang bikin body contest bikin yang seperti ini supaya tetap seru gitu. Bener sih. Kalau kita ngomong zaman dulu, memang kalau gue lihat sih gimana ya, event-eventnya tuh banyak ya, kategori-kategori kayak gitu tuh kadang-kadang kayak bonus ya, tiba-tiba ada gitu kan. Kadang-kadang bahkan nggak ada info di poster terus tau ada gitu kan. Nah memang kalau gue lihat sih Binaraga itu kesempatannya tuh besar, dan dulu kan setahu gue yang pernah menang yang sering menang gitu kan pernah juga ada kategori yang dia nggak boleh ikut, bener gak sih? Iya kan gue pernah ngerasain tuh di mana ya, gue lupa di DNI ya kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Pokoknya kalau yang udah pernah menang sering menang di mana terus gak ada, atau Raider gitu gue lupa dapat dulu. Terus dia nggak boleh ikut gitu kan, jadi akhirnya nggak ada senior. Sebenarnya sih bagus, cuman gue juga pernah ngerasain di satu sisi yang kayak ngerasa performa gue yang terbagus, gue nggak masuk 10 besar, dan gue tuh ngerasa kayak ini alasannya apa ya? Apa ini tuh bener yang kata orang bilang kalau misalnya ada yang kayak ya udah uang hadiah gue kasih juri, yang penting gue menang. Dulu kan ada tuh gosip-gosip kayak gitu ya, kayak kalau nggak hadiah bagi 2. Dulu juga ada kayak gitu kan. Itu sebenarnya nggak isu, itu terjadi saya bilang. Sempat terjadi. Tapi nggak semua event kan, nggak semua event kan. Saya bilang. Kita tahu kok, kita ngikutin banyak event dan kita deket juga sama beberapa teman-teman juri kita.
Ya mungkin masa lalunya ada yang seperti itu, karena kembali lagi kalau body contest di luar federasi ya nggak ada standarnya gitu, jurinya juga nggak punya standar gitu kan. Betul. Tapi kalau event itu sudah punya nama, istilah udah bertahun-tahun, orang udah bisa secara nggak langsung orang udah tahu standarnya. Misalnya kayak orang ikutan dulu Ultimate kan, karena banyak orang jadi tahu standarnya Ultimate pengennya apa nih gitu, karena dia lakukan secara konsisten. Yang bikin bingung itu kadang-kadang ini event cuma sekali, tahun depan nggak ada lagi, cuma sekali doang, atau event baru itu atlet akan ragu nih. Yang ditanya jurinya siapa gitu. Selain ya orang kalau mau lihat event itu selain hadiahnya berapa, kalau di kita ya hadiahnya berapa, jurinya siapa ini? Karena bagi mereka pengen tahu si juri si A seleranya apa, juri si B seleranya apa. Karena di dalam mindset mereka ini subjektif gitu. Jadi itu yang dianalisis teman-teman dulu. Bahkan sebelum mereka mempersiapkan diri, dianalisis dulu event ini jurinya siapa, sehingga dia bisa ngambil keputusan gue main di sini atau enggak. Nah, sekarang event di tahun 2024 ini akan padat banget. Dari Juni sampai Desember saya bisa bilang itu rame banget. Kami juga yang meliput bakal mungkin every week akan ada di luar kota untuk meliput event gitu kan. Ya teman-teman pasti udah mulai mikir nih, gue mau main di event mana itu. Sepanjang kan habis lebaran tuh biasanya start diet tuh. Iya, betul. Orang udah mau menentukan gue mau main di mana. Ini aja FOC aja udah 8 kota ya 8 kan, kota. Baru kelar 2, masih ada 6 tahun ini. Masih ada 6 yang tersebar di beberapa kota juga. Benar-benar gitu. Ini buat teman-teman kalau misalnya mau lihat schedule ya, saya kemarin sempat kolaborasi sama tim Binaraga, saya minta schedule-nya. Terus website gofitlife.com itu sekarang bisa kalian akses dan sepenuhnya tidak cuma soal jualan. Jadi di situ ada artikel-artikel dan kita ada post tuh masalah schedule pertandingan di tahun 2024. Memang yang dibilang sama Bro Mike ini, wah gila memang banyak banget ya. Rapat banget. Banyak banget dan tanggalnya mepet-mepet ya. Apalagi Juli ini. Ya, jadi bisa sekali diet dapat berapa event. Iya, apalagi Juli ya, nanti banyak banget event. Itu dalam 2 minggu ada 3 event. Bayangkan bulan Juli itu. Jadi teman-teman udah bisa mulai dari nanti FOC di Surabaya, di Bali ada 2 event. Jadi bisa optimal, bisa tes ombak dulu kan biasanya gitu kan. Betul. Tes ombak dulu di Surabaya misalnya kan, nanti untuk mempersiapkan ikut di Java ataupun ikut di EIC. Jadi itu betul-betul enak gitu kalau jadwalnya udah jelas gitu kan. Beberapa tahun lalu kami handle event tuh misalnya 2022 pasca pandemi, orang masih meraba-raba ada event nggak nih? Gua kalau boleh gua cerita dikit ya, Mike. Gua pernah denger nih katanya event ini kan juga base-nya harus penyelenggaranya jelas. Pernah ada yang gak jadi dibawa lari uangnya, bener ya? Itu pernah itu pas pandemi lagi. Wah, luar biasa itu. Di Cilacap. Itu yang bawa lari penyelenggara? Iya. Bukan si promotor? Saya nggak tahu ya. Pokoknya intinya ujung-ujungnya bermasalah dengan hadiah kan. Ujungnya penting. Tapi eventnya nggak jadi ya, batal. Eventnya jalan, tapi kan ya hadiahnya jadi tertunggak gitu. Oh. Gitu. Jadi orang udah ke situ tuh semua. Acaranya juga membingungkan. Kenapa mulainya jam segini? Padahal ditulisnya jam segini itu. Gitu. Saya lupa di Jawa Barat kalau nggak salah itu eventnya. Gitu. Isu-isunya itu uang dibawa lari. Wow. Gitu. That's why memang kita harus lebih teliti lagi untuk menilai sebuah event ya. Nah, ketika kemarin kami Binaraga Indonesia mulai concern untuk posting jadwal, itu kami pastikan dulu bahwa ini event betul-betul bisa diselenggarakan. Karena pasca pandemi itu ada beberapa event yang lempar ke kita, bro postingin dong. Padahal belum jelas. Tapi lo nggak berani post ya? Nggak berani post kalau betul-betul kita nggak kenal. That's why yang sekarang kita memilih, kita udah kenal, kita udah officially di hire sebagai official media, baru kita post. Artinya kita juga udah filter kan, ini profesional loh, nggak bakal bawa lari duit nih, gitu kan. Ya, dan berapa hadiahnya akan dibayar berapa? Karena ada beberapa event yang uangnya setengah dulu ya, itu ada tuh. Betul. Ada nah itu pada akhirnya kan atlet yang menang juga kecewa, apalagi keluar kota jauh gitu kan. Betul. Nah itu yang perlu teman-teman atlet perhatikan, bahwa kredibilitas penyelenggaranya jelas enggak gitu kan. Backgroundnya jelas enggak gitu kan, sehingga ketika teman-teman datang udah pesan pesawat ataupun kereta and then hotel itu enggak sia-sia gitu.
Tapi emang sekarang kayaknya gue lihat ya event itu terkadang nggak terpaku sama uang hadiah ya. Kalau gue lihat bener nggak sih? Ya hadiah memang salah satu daya tarik lah ya. Cuman kalau gue lihat kejelasan event dan jenjang karir juga pengaruh ya. Semakin kesini teman-teman atlet semakin cerdas ya, karena mereka ingin nggak sekedar uang nggak akan keganti juga sih bro. Menurut gua mau hadiahnya 20 juta, persiapannya pasti lebih dari 20 juta. Saya pikir ya, karena saya dengar dari teman-teman. Tapi apakah event ini menambah self value-nya mereka? Value mereka naik setelah menang di event ini atau berpartisipasi pada event tertentu gitu ya. And then jenjang karir. That's why saya lihat AFBB ini, EIC ini menjadi sangat seksi di mata atlet-atlet karena kayaknya lebih jelas nih. Oh, jenjang karirnya ya. Jenjang karir lebih jelas dan jadwalnya ada jelas. Mereka bisa akses nih di situsnya AFBB dan resmi EIC itu ada di resminya AFBB gitu kan. Saya berharap juga federasi yang lain bisa melakukan hal yang sama supaya industri olahraganya juga ikutan maju, karena industri fitnessnya udah lumayan nih. Sebenarnya sayang ya. Jadi ini kan kenapa yang disayangkan mungkin lebih ke arah kenapa kok harus nunggu ada aktivasi dari brand lokal ya kan. Padahal itu kan organisasi udah pada tua ya kan, organisasi mungkin mereka udah sepuh gitu kan. Mungkin harusnya dia bisa lebih aktivasi pertama atau kedua gitu ya. Mungkin ya. Harusnya sih saya melihat bahwa PBFI ya sebagai yang resmi dari KONI itu punya inisiatif lebih besar untuk melakukan ini karena market dia yang udah jelas gitu. Harus lebih galak gitu ya mungkin ya. Ya lebih aktif lah bikin event. Cuma kadang-kadang saya lihat, saya sendiri orang PBFI ya, saya di Humas. Melihat kok nunggu PON mulu sih gitu kan. Kalau enggak orang daerah hanya mikirin untuk dia punya kejurda doang gitu. Ngomong-ngomong kejurda, PON dan sebagainya ya, gue kalau boleh tanya ya, itu sebenarnya semua harus daftarnya itu nggak bisa perorangan kan? Lu harus mewakili suatu daerah kan? Bener. Nah berarti nggak bisa terbuka untuk umum juga dong, terbatas orang-orang yang. Kalau itu event resmi ya, kecuali open competition itu bisa sendiri. Tapi biasanya juga kayak open competition itu biasanya per kontingen juga, Jawa Barat yang didaftarkan berbarengan oleh dia punya pengurus gitu. Tapi kalau misalnya sampai terjadi kayak contohnya ya, misalnya untuk mewakili Jawa Barat dia bikin event dulu, event di Jawa Barat, nanti pemenangnya untuk mewakili Jawa Barat kayak lebih seru ya. Sebenarnya udah ada. Udah ada kayak gitu. Sebenarnya udah ada. Mereka kadang-kadang melakukan internal kayak prejudging gitu ya. Iya, internal itu ada. Cuma harusnya sih kalau lebih seru kalau bisa dibuka semua orang bisa nonton misalnya. And then sebelum ke Jurda mungkin ada seleksi menuju ke Jurda dan lain-lain. Diindustrialisasi aja, ajak media atau ajak sponsor untuk biar lebih seru gitu. Gue tuh penasaran nih ya. Selama ini tuh tanggal-tanggal kayak kejuaraan nasional atau kerjuda kayak tadi lu bilang, terus PON, itu lihat dari mana sih? Gue jarang denger loh. Nah, kalau PON itu kan ditentukan oleh ada namanya panitia PON ya. Ya. Gitu, karena PON kan nggak cuma satu olahraga, ini kan multi event. Pasti dibicarakan dengan pengurus PB masing-masing. Nah, kami di PBFI juga udah punya tanggal tuh. Kita di September tanggal 14-15 PON untuk Binaraga Fitnessnya di Medan. Nah, yang gue pengen penasaran ini, kalian tuh publikasinya luas nggak sih? Kok banyak yang nggak dengar? Nah, ini memang harus kita akui bahwa kelemahan dari organisasi resmi kita adalah publikasinya nggak sekenceng apa yang dilakukan kayak si EIC. Kayak FOC, IIC, ya pokoknya event-event kita lah ya. Event swasta kan, wah. Mereka punya sumber daya untuk melakukan itu. Sayang, tapi ini PR kita bersama sih. Kritik sekaligus kita bisa kerjakan bareng-bareng. Kalau ini kita mau maju ya, kalau memang pengurus-pengurusnya mau betul-betul maju, ya jangan sampai atlet juga tahu, tiba-tiba harus ke Jurda nih, tiba-tiba harus persiapan nih, gitu. Jadi lebih enaknya kan atlet gitu, udah tahu 1 tahun ini harus ngapain. Karena kan persiapan mereka selain mahal, waktunya harus panjang. Betul. Ya kan? Gitu. Jadi kalau punya jadwal yang jelas, mereka akan lebih seneng gitu. Kalau yang tiba-tiba kan ya udah paling pada akhirnya menjadi coba-coba. Jadi nggak optimal gitu kan. Banyak saya lihat teman-teman atlet ketika bertanding, lah ini masih basah ini. Artinya dia nggak nyiapin buat event ini. Telat denger kali ya. Nah, bisa jadi informasinya ya teman-teman atlet juga harus banyak mencari informasi ya, karena kan ya sekarang terbantu dengan sosial media. Ya selain Binaraga Indonesia ada BEC yang
media yang jadwal kontes itu dia bikin. Terus ada Bodybuilder ID, ada lain-lain lah yang ngomong-ngomong gitu. Soal itu ya, kejuaraan daerah, PON dan sebagainya. Gue tuh selama ini penasaran. Gue nggak tahu lu tahu apa enggak. Sebenarnya hadiahnya besar nggak sih? Nggak ada hadiahnya, itu bonus nanti hitungannya bonus. Bonusnya dari daerah masing-masing. Dari daerah masing-masing untuk dia punya atlet yang menang. Berarti nggak ada eksak hadiahnya berapa dong? Kepastian kayak hadiahnya sekian gitu nggak ada? Ya? Oh nggak. Karena tiap misalnya emas di Papua bisa jadi dapat 300 juta. Yang pernah kejadian? Ya kurang lebih seperti itu. Lu tahu nggak yang kejadian berapa gitu yang pernah kejadian gitu? Yang lu tahu? Iya besar. That's why orang kenapa mati-matian berjuang untuk bisa masuk tim PON dan menang di PON, karena betul-betul hadiahnya besar ya. Ada satu atlet legend ya, saya kenal juga, Bang Roy, dulu di 2000 menang PON 2008 atau lupa saya 2008, itu bikin gym dari situ. Dari menang itu. Dari menang itu bikin gym. Sekali menang langsung bikin. Iya. Sadis juga. Bikin gym di situ kan istilahnya ya. Itu pun mungkin saya pikir udah disisihkan untuk kebutuhan dia, and then bikin gym, bikin bisnis. Kalau menang jadi PNS nggak sih? Ada yang ditawarkan. Itu kembali lagi daerah kan beda-beda. Oke. Ada yang bahkan nggak menang juga, misalnya cuma juara 2, juara 3 ditawarkan untuk mau nggak jadi PNS di posisi tertentu, itu ada. Tapi kan itu kembali lagi ke kebijakan pemerintah masing-masing di kota. Kalau di body contest ataupun open competition swasta kan jelas hadiahnya 20 juta, 15 juta, udah selesai di situ, udah selesai. Gitu. Kalau ikut PON ya memang hadiahnya lumayan besar. Belum lagi ada yang mungkin diharapkan oleh atlet-atlet yang ada di bawah KONI adalah tunjangan atau pembinaan. Gitu. Itu yang tunjangan kan setahu gua ini kan jadi PNS kan? Enggak ya? Enggak. Atlet enggak juga. Aja. Atlet. Zaman dulu ya ada beberapa beda, treatmentnya beda-beda tiap daerah. Ada yang kasih gaji bulanan, ada yang enggak ada sama sekali. Ada yang dirapel 3 bulan, ada yang dirapel setahun, belum tentu ada juga. Itu banyak cerita seperti itu. Kita sih harap punya standar yang sama supaya semua rapi atlet rapi dan semua atlet punya kesempatan yang sama juga untuk berprestasi gitu kan. Katakan lagi nih, Jawa Barat nih punya digaji tiap bulan, makannya disediakan semua. Lawan ada daerah lain yang susah banget untuk dapat tunjangan dan lain-lain, udah susah nggak compete lagi nih. Udah nggak adil gitu kan. Udah nggak apple to apple jadinya ketika mau bertanding di PON gitu kan. Yang gizinya terpenuhi sama gizinya nggak terpenuhi. Itu aja beda. Gizinya terpenuhi oleh pemerintah sama gizinya terpenuhi oleh swasta, itu pun bisa beda kan. Iya, gitu. Benar sekali sih. Ya, itu kita pelan-pelan harus ke arah itulah. Kita benahi. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin kita balik dulu ke pertandingan swasta ya. FOC gitu, kalau misalnya kita bicara seperti yang tadi Mike bilang, ya sebenarnya tujuan visi misi kita juga waktu kita bikin FOC ya kita pengen bikin jenjang karir. Makanya kita bikin 8 kota ini, gue pengen kesannya di sini buat penyisihan. Nanti finalnya yang kita mau adain di 2025. Kalau ini lancar ya semoga semuanya ini lancar, tidak ada masalah lah. Nah, kalau kita bicara event-event lain juga ya, saya lihat kayak event-event lain sekarang kan juga banyak event-event yang bawa dari luar negeri ya. Bener ya, kayak Java ya, kita lihat juga gitu kan. Ini kalau ini lu pernah ngobrol nggak? Maksudnya arahnya nih mau kemana? Mau apakah ini cuman satu kali event karena memang dipromosikan oleh Java, atau memang rencana akan ada jenjang karir juga yang dibawa ke Java ke luar negeri? Dan gue sih melihatnya, ini saya ngomong umum dulu ya. Ngomong umum dulu, kalau sebuah brand bikin event, pasti prioritas utamanya adalah branding. Branding, dia punya brand. Ya kan, and then kalau memang dia bisa menawarkan jenjang karir buat si atlet, nah itu jauh lebih baik lagi. Apakah menjadi brand ambassador ataupun istilahnya di kontrak ataupun dibantu untuk tanding ke luar negeri. Tapi kita belum tahu nih arahnya kemana, federasi yang mana gitu kan. Kalau saya melihat EIC sih lumayan udah jelas, karena memang mereka partnership dengan AFBB gitu. Partnership ke AFBB, sehingga kalau orang berpikir soal jenjang karir pasti mereka udah berpikir AFBB-nya. Sementara beberapa brand masih bikin event hanya untuk ya di situ aja dulu gitu. And then kalau memang punya kesempatan, ya udah atlet ini akan dibawa
dikontrak untuk tanding ke luar negeri. And then setelah itu kan sebenarnya belum jelas juga. Kalau bisa sih kita sama-sama memperjelas itu juga gitu kan. Maksudnya kayak FOC aja, one day mungkin bro bisa berpikir bahwa ini arahnya akan kemana ya supaya berkelanjutan. Ya, karena event ini gini loh bro, semakin kita konsisten bikin ya, dia reputasi eventnya semakin bagus dan akan semakin ramai. Betul. Gitu. Ya actually sih sebenarnya kita maunya ya Mike, maunya kan kita namanya segala sesuatu harusnya maunya dulu dong. Sebenarnya gue pengen gantiin UBC. Iya. Sebenarnya maunya ya, cuman kan UBC memang ya kita sama-sama tahu lah pada saat itu hip sekali kan, hit sekali ya kita sama-sama tahu lah memang zaman dulu yang roadshow itu kan cuma dia sama Elman. Nah, cuman kan Elman juga entah gimana berhenti di tengah jalan dan penilaiannya tidak seperti Binaraga sekali kan, yang nggak seperti UBC lah. Kalau UBC kan benar-benar liatnya posenya semua tuh kayak memang Binaraga sekali lah, ya body contest sekali gitu kan. Nah mungkin gue juga mau tanya ya, ini kan kemarin juga gue sempat tanya-tanya dan ada beberapa poin juga karena kan kalian penyelenggara event juga, kalian pernah nyelenggarain event sendiri ya. Nah kalau boleh tahu nih ya, gue cuma pengen tahu nih, sebenarnya nyelenggarain event itu kalian lebih banyak untung apa rugi sih? Gini ya, gue pernah. Karena kan kalau di sisi gue kan ada branding ya, gue ada merek nih. Dan sisi lain kayak IC itu ada brand juga. Yang lain-lain kayak Yava yang baru masuk Indonesia gue ada brand ya kan. Nah kalau lu kan nggak ada nih, ya. Kalau kami kan as Binaraga event organizer kan. Event manajemen ya kan. Kalau kita kan ada beberapa event yang kita manage ya, kita dapat manajemen fee-nya aja. Nggak ada rugi dong. Manajemen fee lu bayar gua sekian, gua kerjain sampai selesai. Tapi yang punya event prinsipalnya ya kalau event lu sendiri. Saya ngomong event kami sendiri Raga Pagansa ya. Raga Pagansa tahun lalu itu profit. Oh oke dong berarti. Oke ya. Profit karena apa? Teman-teman yang bantu. Kalian yang bantu kan. Kalau enggak rugi sebenarnya. Kembali lagi kalau kita prinsipal event tidak punya pergaulan terhadap brand-brand yang dukung, kemungkinan besar udah pasti rugi. Nah, ini kan gua nggak tahu ya, yang gua tahu nih ada beberapa IO yang memang menyelenggarakan event-event ini buat nyari ada keuntungan lah atau profit dari event yang diselenggarakan. Gue tuh pernah ngitung ya actually kan gue juga menyelenggarakan FOC kan. Itu susah gitu loh buat yang kita berpikir ke arah gue mau profit dari event. Itu kan sebenarnya sulit ya. Ada beberapa motif orang bikin event ya bro. Yang paling pertama udah pasti branding ya. Kayak gym, opening gym, bikin event body contest. Udah pasti rugi itu. Ya, udah pasti rugi tapi orang jadi tahu gymnya. Media promosi ya berarti. Media promosi. Tapi saya rasa sekarang kalau mau opening gym, Instagram Ads aja udah. Ya tapi sekarang tuh enak ya. Menurut gua enak ya. Zaman gua dulu kontes tuh nyari poster di gym loh. Sekarang di IG ada, ya kan? Gitu kan. Di IG apalagi di kalian juga publikasinya lumayan keras. Artinya kan? Kalau ada pihak yang mau rugi untuk bikin event, lu harus hargain itu. Iya nggak? Orang ini mau rugi loh bikin event buat lu tanding naik ke panggung, dia mau rugi. Dan banyak yang saya beberapa kali kayak event di teman-teman yang bikin kan, kami hitung-hitung kan, gue sama Ferdi, bro ini kayaknya dalam banget rugiannya ini. Cuma mereka tetap dedicate mau bikin event totalitas. Itu kami angkat topi. Karena itu the real dedikasi gitu. Ya tapi memang ya gua tuh kemarin pernah lihat juga posan lu kan. Banyak yang komen kayak kesannya kita lu mau cuan gede segala macam. Gua kadang bingung ya. Mereka pengen ngitung sewa tempatnya berapa ya kan. Yang paling mahal tuh sewa venue. Belum perizinan ya. Belum apalagi. Harus ada izin SDM. ya? Harus di beberapa tempat itu harus izin kemana bro? Ke polisi. Tuh, keramaian kan. Banyak yang nggak tahu. Jangankan polisi ya, belum ormas. Oh ada juga kayak gitu. Ada. Jadi itu harus dipikirkan juga. Jadi teman-teman ketika mengikuti sebuah event dan Anda sudah bayar untuk sebuah event tuh bagi kami tuh apresiasi yang udah luar biasa. Apalagi teman-teman boleh ikut sampai tertib ya, nggak ada masalah sampai di akhir. Itu kita udah bersyukur gitu. Bagi kita penyelenggara event ya. Karena kita waktu FOC yang pertama bro, gua sama Ferdi itu nggak tidur 24 jam. Karena kita SDM udah segini-segininya. Kita kalau nambah ini rugi banget lagi kalau nambah berapa orang. Karena dulu sempat loading barang terlambat segala macam, mau nggak mau kita totalitas karena kita harus profesional terhadap prinsipal kita kan gitu kan. Itu kita lakukan gitu.
Dan sebenarnya fun-fun aja gitu kan. Ada kerugian, oke, tapi kita udah harus tahu gimana cara nutupinnya gitu. Kalau nggak ada itu banyak yang bawa uang lari pada akhirnya gitu. Aduh, ini udah pasti rugi, lari aja sekalian. Itu pernah terjadi. Apalagi di daerah-daerah gitu. Ini juga buat teman-teman nih yang sering komplain ya. Ini gue juga sebenarnya ada sedikit sedikit kesulitan. Jadi kesulitan kita di FOC itu adalah karena kita di 8 kota, kita kesulitan tuh menentukan venue. Betul ya, Mike ya? Yeah. Nah, ini gue juga baru dengar dari Mike. Coba mungkin Mike yang bisa jelasin ya secara langsung kenapa venue-venue besar itu nolak kalau di event Binaraga. Coba cerita, historinya gimana? Ini dia. Ini juga karena pengalaman yang punya venue ya. Karena event sebelumnya kotor, ya kan? Kotor itu gimana? Definisinya lebih spesifik. Atlet-atlet tidur-tiduran depan toko orang, and then dia punya body color lengket di mana-mana gitu kan. And then pas kita mau nawarin, sorry ya body contest, no katanya. Kita bingung juga, padahal kita tahu kita bisa approach, prinsipal punya duit gitu kan, untuk bikin ini event. Tapi kenapa ini tempat nggak mau? Ternyata pengalaman yang sebelumnya. That's why kita himbau buat teman-teman, kita kalau bikin event apalagi di mall yang rapi. Sehingga si mall itu nggak kapok buat event-event kayak kita lagi gitu. Bener-bener. Ini soalnya susah ya, nyari venue sekarang udah susah. Terus juga ini kalau ada yang mau mahalnya minta ampun gitu. Jadi ketika kita kayak bikin event sekarang mungkin udah ada beberapa event yang udah profesional ya. Jadi backstage-nya itu kita kasih plastik semua supaya mereka yang ngemper-ngemper juga nggak terlalu kelihatan berantakan gitu. Karena kan mall harus jaga marwah dong. Betul kok tiba-tiba kayak pasar gitu kan, kok tiba-tiba ada orang-orang telanjang, kan orang bingung gitu kan. Bener. Apalagi mall-mall yang grade A. Sementara prinsipal pengen mall yang grade A supaya market mereka kena kan gitu kan. Ya, betul. Itu bagi kami juga kita selalu mengusahakan. Kita tanya, tolonglah boleh nggak Bu apa segala macam. Ini bisa dipertanggungjawabkan nggak kotor dan nggak berantakan. Artinya kan gua harus nambah manpower untuk memastikan itu semua berjalan sesuai rencana. Nah itu dia yang harus teman-teman pikirkan ya, karena penyelenggara juga nggak sekedar cari uang di situ gitu kan. Kadang-kadang kalau kami sendiri ya, untung ada lah kami sebagai event management gitu kan. Tapi kita juga kadang-kadang kan juga gila, kalau baca-baca komen dia nggak tahu di belakangnya ini gua. Kadang-kadang gue pernah loh ada satu event kami handle. Izinnya itu keluar pas di hari H itu juga. Wah, sampai gua datang ke Kapolresnya, ya kan. Untungnya ya sama-sama orang Medan nih. Gua orang Medan, Kapolresnya orang Medan nih. Akhirnya ketemu, itu subjektivitas kan. Akhirnya udahlah main ke sana, dikasih suratnya baru jalan. Gitu. Padahal itu kita udah kasih pelicin segala macam gitu kan. Tapi dulu waktu itu memang setelah Covid, memang izin agak susah, harus ke pemadam dan lain-lain gitu kan. Akhirnya kan itu serepot itu loh kita bikin event. Dan seserius itu juga kita bikin event supaya teman-teman bisa bertanding dan punya panggung yang bisa naikin level nilai kalian juga gitu. Itu yang ya rasa yang harus kita tanggung bersama sih sebenarnya. Nah inilah mungkin juga teguran buat peserta ya mungkin ya. Jadi respect lah gitu loh maksudnya kan. Ini kan juga ibaratnya penyelenggara ini sudah menyediakan panggung loh untuk kalian. Jadi mungkin respectnya dengan tidak berkomentar yang aneh-aneh ya, yang tidak perlu ya kan. Ataupun juga ketika ikut event ya setidaknya ya yang rapi lah ya. Jangan sampai penyelenggara yang harus menanggung hal-hal yang tidak enak ya. Terakhir itu kami juga pernah kita chat ulang nih kan. Oh yang di Bandung yang lu cerita ya, FOC Bandung ya. Iya, kita chat ulang. Bukan kalau chat kan nggak seberapa gitu kan. Untung dia mau dichatin. Kalau dia nggak mau, denda, iya. Nah, denda itu beberapa event yang pernah gua handle tuh denda di hotel ya. Denda itu lumayan memberatkan. Iya sih, gitu benar kan. sih. Udah eventnya rugi, denda lagi kan. Tapi memang kemarin waktu gua di FOC Bandung ya, lu kemarin sempat suruh bersihin WC nggak? WC-nya sih yang parah. WC-nya untungnya parah. sih kalau WC itu mereka ada kayak memang OB-nya khusus ya, jadi udah ada yang diplot di situ. Tapi kalau dinding kan mereka enggak gitu. Iya, dinding maksudnya dinding mall kan? Iya. Ya, iya sih. Ya, apalagi sekarang pakai body color ya. Nah, itu PR bener. Ya kan body color macam-macam gitu kan. Kalau mungkin mereka pakai yang nggak gampang luntur ya enak. Kalau lu pakai Dream 10 udah pasti gampang. Iya benar gitu. Bener sih. Ya itu harus diperhatiin juga.
Nah ini kalau kita bicara yang lain ya, seputar body contest dan sebagainya. Ini tadi kan gue ada pertanyaan Mike yang sempat belum dijawab juga nih ya. Menurut lu tuh ini pertandingan lokal ini menurut lu kalau di compare sama pertandingan berfederasi ya, itu apakah trennya dari yang tidak terafiliasi dengan federasi akan turun seperti itu, atau nanti gimana nih menurut lu? Menurut lu aja ya, pandangan pribadi. Saat ini ya body contest swasta itu lagi naik-naiknya. Saya harus mengakui kenapa pada akhirnya banyak yang bikin event swasta. Jangan-jangan karena dipersulit oleh organisasi, gitu kan. Oh, lu harus main di sini, harus pakai organisasi ini, tapi ini organisasinya main gitu. Nanti yang dimenangkan jurinya harus pakai punya dia, nggak mau berkolaborasi. Kalau kolaborasi sih ayo aja gitu. Di beberapa daerah kita akan kolaborasi, FOC akan berkolaborasi karena kita kenal, oh ini orang bisa gue percaya nih. Kita akan kolaborasi dengan organisasinya, ayo gitu kan. Tapi kalau kita udah tahu ini pemain, masa kasihan dong atletnya gitu. Jadi kita harus, untungnya kita bergaul cukup luas sehingga kita tahu oh mana yang harus ditarik, mana yang harus diulur gitu. Jadi bukannya teman-teman swasta itu mau bikin sendiri, enggak, mungkin sudah pernah coba bikin sama organisasi, ya kan? Kegulung karena apa, dimainin. Oke. Gitu kan. Tapi kalau dengan adanya EIC kan, EIC juga sekarang federasi dan dia yang bawa sendiri kan. Apakah trennya nanti semua pengennya ikat EIC aja lah, yang lain gua. Kenapa EIC menjadi seksi? Jurinya dari luar dan organisasinya juga sedang maju-majunya, sedang bagus-bagusnya. Murni ya, semuanya orang luar negeri ya? Iya. Oh gitu. Setahu saya tahun lalu iya semuanya orang luar. Jadi bagi peserta kan ya pasti ini lebih objektif dong. Oh ya, mungkin ya bisa menangkal dari segi-segi gosip yang bilangnya masalah koneksi dan sebagainya itu ya. Iya. Coba lu nanti udah main di FBB di luar berkali-kali, belasan kali, nanti lu akan ngerasa kayaknya kalau sama juri ini gua nggak dapet mulu nih. Iya. Iya, itu subjektivitasnya manusiawi. Iya sih. Gitu kan, karena lu main di Indonesia, ketemu yang jadi juri di Indonesia itu juga nggak banyak. Iya. Bisa jadi kamu bilang kok opa lagi sih, atau kok Kodaud lagi sih, atau Pak Rizal atau siapa lagi sih, itu karena yang mereka yang kompeten banget itu ya mungkin nggak banyak gitu. Iya benar. Gue sebenarnya actually FitLife sponsor juga sih DIC. Karena gini ya, posisinya gue sponsor itu karena kemarin ya dari pihak mereka itu ya tentunya approach kita lah ya. Dan gue lihat, gue juga sempat bertanya sih, kok lu approach brand pesaing kan? Gue sama dia kan sama-sama brand lokal ya. Mungkin juga ini teman-teman juga banyak yang nanya, kok lu ikut di brand pesaing, lu ada aliansi atau gimana, atau lu mau merger atau gimana? Nggak ada, murni kayak mereka nawarin, dan mereka bilang kayak dari pihak dari IFBB itu mereka targetnya pengen bikin kayak Sport Expo. Yes. Jadi mereka minta nggak boleh single brand ya kan? Ya udahlah, gue pikir ada kesempatan juga kan. Ibaratnya ya gue ya mutualisme aja. Gue lihat di sini ada traffic ya kan. Gue juga pengen kenalin produk dari pihak mereka, juga tidak ada kepentingan buat dorong secara solo. Ya udahlah, kenapa enggak? Toh juga maksud gue kan, walaupun kita di luar di pasar bersaing ya kan, ada baiknya mungkin kita juga bisa bersatu lah ya, nggak kan, karena tujuannya sama. Tujuannya sama. Menurut saya sih gini, harusnya sih seperti itu ya, supaya kita membuka kolamnya ini bareng-bareng, and then nanti orang mau mancing ikan yang mana itu pilihan dia gitu. Jangan sampai ada satu masa di mana orang berpikir kalau brand A yang bikin eventnya, pasti yang menang itu brand A lagi, atlet-atlet brand A-nya lagi, atau nggak boleh atlet lain itu ikut eventnya si brand A. Itu perspektif yang saya rasa masih ada. Oh iya benar masih sih. Ada, dan itu harus kita luruskan. Makanya kan gue juga ngelarang atlet gue buat tanding FOC kan. Dan orang-orang yang pemenang FOC di Bandung misalnya, gue nggak boleh tanding lagi di mana. Ya gue nggak mau kayak gitu. Nah, that's why itu juga yang value yang bagus untuk teman-teman bisa lihat FOC sudah seserius itu bikin regulasinya, supaya lu yang nanti menang udah di Jogja dan di Bandung, lu nggak bisa punya kesempatan menang lagi di Surabaya ataupun yang di lain, sehingga nanti udah ketemu di mana di finalnya gitu kan. Iya benar-benar. Nah itu yang membuat orang kayaknya
tertarik dengan FOC salah satunya itu. Tapi ini gini ya, kemarin juga ada pertanyaan yang lu sempat nanya kan. Kayaknya semakin diregulasi terus timbullah gosip-gosip aneh ya kan. Yang kemarin tuh katanya apa ya yang nanya sama lu ya, yang lucu itu yang lu bilang harus dikonfrontasi. Apa ya yang kalau nggak salah atlet daerah mana nggak boleh ikut di Surabaya, ingat gak sih? Oh iya. Jadi sebenarnya cara memahami regulasi itu juga penting, harus dibaca dengan baik, atau setidaknya kan udah ada nomor kontak WA-nya ya, tanya gitu ya. Jadi dia ngerasa kenapa nggak boleh main di regional Surabaya ya. Kan FOC ini membatasi hanya kelas junior aja, yang lu nggak boleh dari luar KTP misalnya Jawa Timur. Ya kalau lu mau main ya main di kelas atas, boleh kok, terbuka gitu. Dan lu punya kesempatan menang yang sama. Ya mungkin mereka nggak mampu menginterpretasi itu dengan baik aja. Jadi intinya kan untuk kelas-kelas lain selain yang junior itu terbuka kan. Terbuka. Dan kemarin juga gue udah sempat info kalau yang mau ikut dan kalian misalnya ternyata KTP-nya bukan KTP orang Surabaya, bisa tuh dengan surat keterangan kerja atau domisili di Surabaya gitu kan. Itu waktu yang di Bandung udah ada beberapa kok yang bikin. Yang pakai surat domisili kan. Dia kerja di situ, kan? Boleh aja. Gitu loh. Ini kadang memang di Indonesia nih seret membaca. Netizennya luar biasa. Tapi membaca. Gimana ya? Marketnya lagi bagus, trennya juga lagi bagus. Saya harap sih banyak teman-teman juga bikin event sehingga teman-teman semakin antusias untuk ya setidaknya bikin badan bagus, bisa menampilkan. And then kan yang kena side effect-nya brand-brand juga dapat pengaruh gitu kan. Betul. Ini berarti buat teman-teman yang nggak tahu nih ya, event yang paling dekat di Juli ini tanggal 7 Juli itu FOC. Terus setelah itu apa, Mike? Setelah itu tanggal 13 itu EIC. 14-nya Yafa. 14 Juli kan, hari Minggunya ya berarti. Terus Yafa itu bikin event di Bali juga. And then minggu depannya masih ada yang tentatif, tapi di Agustus lumayan rapat. Ya, ada Indonesia Fitness Festival, ada Choppers, ada Choppers di mana? Bandung. Choppers ya, IFF sama FOC Makassar bareng waktunya. 4 Agustus, cuma beda tempat, satu di Makassar, satu di Jakarta. Nah, nanti di Choppers ini event yang lumayan udah punya nama, Choppers. Jadi teman-teman pasti udah tahu Choppers ini karena udah reputasinya udah bagus. Di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Nah, and then nanti 1 September juga ada acara yang udah punya nama, namanya OVIVA, Optimum Fitness Festival. Nah itu udah punya nama, teman-teman udah pasti tahu tren pertandingannya di Choppers sama di OVIVA. Kebetulan bisa bareng nih, OVIVA sama Choppers di tahun yang sama. Artinya monster-monster yang di kelas atletik fisik pasti punya kesempatan tanding di situ. Karena di pertandingan yang lain kayaknya nggak akan ada atletik fisik ya, atau kelas pro muscle. Kemarin gue lihat kayaknya Azril udah siap-siap. Udah siap-siap ya. Kayaknya Azril siapin yang ada Timor Leste juga tanggal 18 Mei ini di Timor Leste ada event lumayan besar gitu. Jadi ini kalau teman-teman yang tadi misalnya lupa bisa cek juga di jadwalnya di website-nya COVID Live ya. Gitu gua kerja sama jadwalnya, gua minta Binaraga untuk kasih ke kita. Jadi kita update di situ. Jadi nanti kalian bisa cek tuh di situ schedule pertandingan 2024 seperti itu. November akan ada beberapa event besar ya. Applied Nutrition bikin 20 November. Jogja ya? Iya di Jogja. Terus kalau nggak salah Atlas ya, Atlas Sport Center itu juga bikin boom ya, biasanya namanya apa ya, New Boom. Itu kalau nggak salah di November atau Oktober. Di Desember kemungkinan besar di akhir November ataupun di Desember itu akan ada lagi Balinese Muscle. Nah ini unik, KMCR. Nah ini KMCR ini adalah satu organizer event yang saya bilang sangat berhasil. Tahun lalu pesertanya hampir 800. Ya, itu pegang rekor untuk katakanlah 5 tahun terakhir. Karena keberhasilan mereka membangun reputasi eventnya, menurut saya. Oke, mungkin sebelum lanjut gue mau nanya, menurut lo apa yang bikin dia berhasil? 1, Bali. Karena domisili. Karena tempatnya di Bali di akhir tahun. Oh, udahlah sekalian liburan, sekalian tanding. Terus karena ini udah ketiga reputasi ya. 3 tahun berjalan dengan lancar tanpa ada isu yang cukup mengganggu gitu kan, berjalan dengan lancar, kelasnya banyak, hadiahnya lumayan lah, dibilang besar juga enggak, dibilang kecil juga enggak, cukup hadiahnya, sehingga
orang merasa pantas untuk tanding di situ. Karena udah 3 tahun udah punya nama nih event nih. That's why kita mendorong teman-teman kalau udah bikin event, kalau bisa konsisten bikin event gitu. Sehingga enggak one day bisa jadi duit kok kalau udah punya nama. Gue rasa KMCR udah jadi duit ini. Kalau kita dari sudut pandang organizer ya. Ya eventnya nggak usah terlalu banyak, satu aja ya. KMCR kan sekali doang dalam setahun kan. Bayangkan itu 800 orang dikali 250.000. Belum dia dapat sponsor. Kita mau hitung-hitung itu udah pasti tercover. Tempatnya bagus gak sih? Gue nggak pernah visit sih waktu pertandingan. Ya cukup. Venue-nya bagus. Cukup oke. Di Kuta, jadi mudah dari bandara nggak sampai 10 menit juga. Nah ini FOC juga nanti kita Desember ya? Ya, kita ada. Kita setelah apa sebelum? Kita kayaknya setelah KMCR. Kita udah janjian sama dia. Mau sebelum atau sesudah nih. Gitu. Jadi ntar kalau misalnya mungkin peserta-peserta jangan pulang dulu ya. Mau tanding lagi lanjut kan. Bisa jadi. Kemarin saya coba janjian sih sama beli Ridwan. Kalau mau kita deketin supaya enak. Ya supaya gitu. Bisa nggak bentrok jadwalnya ya. Biar orang liburan sekalian 2 minggu di situ. Tahun lalu kan seperti itu. Tahun lalu ada event yang dibikin yang berdekatan ya di bulan Desember itu banyak. Jadi kayak KMCR bikin, kalau nggak salah PBFI Denpasar bikin. Gue tahu yang si Azril sikat ya. Iya, Azril sikat semua. Ya. Nah itu lumayan dekat itu semua. Dejim juga bikin. Iya. Nah itu cukup bagus lah seperti itu. Jadi berdekatan. Tapi efek sampingnya adalah atlet bisa jadi nggak dapat nih peaknya, gue mau di mana nih peak conditionnya. Bisa jadi di pertandingan setelahnya udah nggak optimal gitu kan. Tapi kemarin Azril kalian sih bisa menang. Hebat sih dia, iya sih memang. Iya. Waduh dia. Jadi seseru itulah di 2024 body contestnya, mau yang by federasi, mau yang swasta. Teman-teman punya kesempatan tinggal milih yang mana yang paling cocok teman tanding di mana sesuai dengan background teman-teman. Kalau teman-teman merasa gue pengen fokus di EIC karena gue punya frame-nya bagus, conditioning gue-nya bagus, dan tinggal cari referensi aja. FBB itu gimana sih? Teman-teman kalau mau main di OVIVA, kan udah ada beberapa tahun yang lalu OVIVA. OVIVA itu nyari yang seperti apa sih? Iya. Jadi, kemarin juga memang ada yang nanya juga sama gue. Jadi pemenang FOC yang di Bandung, yang kelas pemula, nanya gue. Katanya, kok menurut lu enakan gue ikut EIC nggak ya? Ya maksud gue kan EIC ini another step nih, maksud gue ya kan. Maksudnya kategori dan jenis masalnya kan kita udah sama-sama tahu nih. Ya nggak ada kategori pemula banget nih ya kan. Kalau lu ikut pemula ya menurut gue sayang ya kan. Daripada ntar kesannya kayak nyumbang uang ya kan, maksud gua sayang banget gitu loh. Ini game yang berbeda, jadi harus ya ibarat sorry ya, maksudnya kalau ngomong kasar tahu diri lah gitu kan. Kecuali kalau mindsetnya mencari pengalaman. Nah betul, kalau nyari pengalaman ya itu lain cerita. Iya. Jadi saran saya sih, saya bukan atlet tapi banyak melihat kondisi-kondisi teman-teman atlet. Coba aja eventnya untuk mencari pengalaman dan nyetor muka. Oh bisanya. Iya, karena supaya orang notice nih. Setidaknya kalaupun juri nggak notice, kan banyak fotografer yang akan dapat gambar lu dan di sosial media akan muncul. Sehingga orang, oh ini anak body contest. Oh ini dulu main di sini. Kita sesama media juga mulai nandain nih. Oh ini dulu main di sini udah agak berubah ya. Kita juga ada omongan di belakang. Yang kadang-kadang kita juga nongkrong sama juri-juri. Oh ini dulu mainnya di sini, sekarang udah ada perubahannya seperti ini. Ya apalagi kalau yang mukanya ganteng ya. Minimal kayak Marco lah. Jadi model pakai kolor. Itu juga ya menurut kami semakin banyak nama-nama yang bermunculan semakin bagus lah. Semakin banyak pilihan. Jadi teman-teman brand juga bisa tahu, oh ini orangnya apa. IG-nya apa? Nah, betul ya. Jadi kan kadang-kadang jadi sortiran ya. Iya, kayak gue di FitLife pun kan kadang-kadang lihat di tandingan, oh si ini walaupun nggak menang, mungkin tampilannya atau dia cara berkomunikasi atau mungkin dia punya Instagram juga atau sosmednya aktif. Itu kan jadi daya tarik nih. Wah, apa kita kontrak aja sama dia. Jadi malah yang walaupun nggak menang belum tentu nggak ada karir ya. Iya, benar. Jadi juga sih. Hadir aja di event setidak-tidaknya adalah mencari pengalaman dan membangun mental. Betul. Karena banyak orang yang pemula tanding, sekali tanding kalah nggak main lagi. Itu nggak punya mental. Gitu. Lu bayangin kalau di level binaraga orang bisa bertanding sampai usia 40 mau 50 tahun, ya kan? Itu mentalnya udah luar biasa. Dia harus diet, dia harus menghadapi permasalahan keluarga, dia harus menghadapi permasalahan pekerjaan, tapi masih bisa ngatlet sampai umur 40-an itu
another level of mentality. Iya, bener sih. Ya mentalnya gimana nggak kuat. Itu udah berkali-kali tanding kolor doang loh. Iya. Itu aja udah pasti jadi omongan. Iya, kadang-kadang ada lagi yang mungkin di awal-awal karir dia cuma dipajang sekali di depan eliminasi. Bayangkan itu, gue udah datang dari Kalimantan misalnya naik pesawat di depan nggak di-compare juga. Itu pasti membangun mental orang, tapi setidaknya gue udah pernah ada di panggung ini gitu kan. Betul. Dia akan membawa pulang sebuah pengalaman yang gue koreksinya di mana. Atau paling tidak paling tidak ketika kita bertanding adalah kita ketemu lawan, emang lu latihannya gimana sih sampai kaki pecah-pecah gini? Iya, bisa nanya tukar pikiran ya. Iya, atau paling tidak ke juri, Pak, kita harus seperti apa supaya bisa develop lagi. Jadi jangan datang tanding dieliminasi pulang, sayang banget menurut saya. Ya. Datang bergaul di situ, cari ilmu sehingga kita pulang dan berlatih lagi, kita tahu tujuannya apa dan kita bisa develop. Dan memang senior tuh orangnya ramah-ramah tau. Yoi. Gue kayak waktu di FOC kan gue kan sering ketemu si Yana Jos, tapi kan gue nggak pernah ngobrol mah. Cuman baru ngobrol setelah di FOC mana Jogja. Orangnya kocak juga ya kan. Dulu kan kalau lihat mukanya kan kayaknya garang ya. Iya. Kayaknya garang. Memang kelihatannya apalagi senior yang Binaraga ya, kelihatannya waduh mau kita approach juga. Tapi kalau kita udah deket, jangankan ilmunya, lu dia punya channel networking apa segala macam dia kasih ke lu. Iya sih, benar gitu. Sih, benar. Itulah uniknya di sebuah pertandingan. Lu nggak hanya datang untuk untuk mahkota, tapi lu bisa dapat lebih dari itu. Oke. Gitu. Nah ini sebelum penutupan ya, ini kan banyak banget nih, ya banyak banget orang-orang yang memberikan pertanyaan sama gua mengenai konten lo yang terakhir. Oh ya. Aduh, iya ya masalah kontrak ya kan. Nah ini, biar gak kayak bola liar kali ya. Ini banyak teman-teman banget juga yang nanya, terus juga kirim ke gua, lu FitLife kayak gitu nggak? Banyak juga yang nanya gua. Lah kan gua bingung ya. Gua sih nggak merasa seperti itu. Makanya gua mau nanya nih, sebenarnya itu tertuju sama siapa? Jadi gini, saya bikin konten itu, mostly saya bikin konten adalah saya dengar langsung. Jarang-jarang saya bikin konten spontan maksudnya? Enggak, saya dengar langsung ngobrol nih. Gue ngobrol sama atlet, gue ngobrol sama yang punya brand, gue ngobrol sama orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu gitu. Bukan gue ambil dari atau stitch dari permasalahan-permasalahan yang mostly ada di sosial media. Jadi otentik dari cerita orang gitu. Jadi waktu itu ada beberapa senior yang ini saya rangkum ya. Ini foto abang kok masih ada ya dengan brand ini, padahal brandnya udah nggak ada nih, gitu kan. Jadi orang kan akan berpikir bahwa abang masih di brand ini nih, gitu. Oke. Posternya ada di mana-mana, ada bannernya, gitu kan. Jadi ketika abang mau naik ke atau jadi ada brand yang mau approach dia, tapi jadi ragu, kan masih sama situ tuh. Nah, ada lagi yang beberapa permasalahan dari sisi brand yang profilnya bagus nih orang. Tapi susah dikendalikan nih orang, ada yang seperti itu juga. Artinya kan sebenarnya ada beberapa atlet kita yang malas baca kontrak juga, ya. Tapi itu pembelajaran untuk buat bersama-sama. That's why semua konten aku diskusi istilahnya. Jadi mau kalau bisa memberi komentar yang ada solusinya jauh lebih positif dan orang akan menilai itu kok. Orang akan menilai komentar kita, gitu. That's why kita Binaraga Indonesia selalu membuka ruang diskusi sehingga kita bisa menyerap masukan ini, kita bisa sampaikan misalnya ke Bro Victor, kalau bikin kontrak mungkin lebih baik seperti ini, detailnya seperti ini, karena one day akan kejadian seperti itu. Kita bisa melihat bahwa udah ada loh kejadian di brand lain seperti ini. Ada lagi brand yang nggak ada kontraknya, tapi kalau lu mau pindah, jangan, kan lu udah sama gua udah bantu lu tanding kemana-mana, tapi nggak ada kontrak nggak ada, tapi kan kita udah kayak teman. Kayaknya gue tahu. Dan banyak lagi yang seperti itu. Sayang kan, kalau bisa lu berteman baik plus ada kontrak. Ya jelas lah, namanya kontrak tertulis kan memperjelas apa yang kita omong. Sehingga pihak lain nggak bisa mengganggu ini orang gitu, jelas. Betul. Nah itu juga, karena kan kita mau industri ini kan menuju another level. Yang lebih profesional Lebih profesional. Ya detail-detail yang profesional ini juga harus kita tingkatkan lagi. Bentar, gue nanya dulu nih, berarti ini nggak tertuju sama brand? Nggak ada, ini benar-benar pure. Saya juga sempat mungkin lebih ke arah masukan kali ya, maksudnya untuk berkemang supaya kayak gitu nggak terjadi. Yes. Memang gini sih, kalau gue lihat, memang kan ini kan sifatnya
jadi seperti bola liar. Jadi banyak ada beberapa orang yang merasa atau mungkin ada beberapa orang yang terindikasi merasa kalau itu tertuju pada brand tertentu ya. Ini juga buat teman-teman pembelajaran ya. Memang kan kalian-kalian ini yang sering komentar juga nggak selalu memiliki brand, betul nggak? Kadang-kadang kita kan melihat atau merespon segala sesuatu dari apa yang kita pikirkan atau opini. Tapi di satu sisi terkadang misalnya kita lagi bangun brand, contoh aja misalnya nih contoh, saya kontrak mic nih misalnya sebagai atlet, terus kita pasang di banner bareng barang kita. Ternyata banner itu dipajang di gym si A misalnya ya contoh. Terus ketika mic udah nggak kontrak sama kita dan gym A pun posisinya udah nggak kerja sama kita, kadang-kadang banner itu nggak dilepas. Ya kadang-kadang memang gym-gym, apalagi gym-gym kecil ya, kadang-kadang tuh mereka ya udah nggak apa-apa nih ada gambar atletnya kan kelihatannya lebih keren biar memberikan presentasi kalau itu gym gitu kan. Nah, tapi di satu sisi ya kan sebenarnya atlet ini kan merasa dirugikan, merasa kayak loh kok banner gua nggak dicopot ya kan. Nah, mungkin sih sebenarnya atlet itu ada hak kok buat ngomong ke brandnya untuk mengingatkan. Nggak usah kita ngomong apa-apa harus ada penuntut segala macam kan. Hanya mengingatkan bro itu kok kan ada di kontrak kan ada ya? itu force majeure-nya apa. Betul. Jadi kalau ada apa-apa kan dibicarakan kan di akhirnya biasanya di poin terakhir dengan musyawarah dan mufakat kan ada itu kan di konten kalau ada terjadi sesuatu kan itu gitu. Ya, yang jadi penting di ini aja dibicarakan, komunikasi, jangan sampai ribut-ribut di sosial media and then yang rugi dua-duanya kok. Iya, yang penting mah udahlah kalau gua rasa sih kalau memang brandnya profesional diomongin juga udah beres sih. Iya. Kayak gak usah jauh-jauh, lu pernah kejadian gak sih ada kasusnya siapa ya? Pilhit kok nggak salah. Jadi gambarnya Pilhit di gym-gym India semuanya dipakai. Iya. Ya kan itu sampai dia sendiri yang bikin. Ini ada gambar gua nih gitu. Gua aja nggak tahu nih. Iya bener kan ya kayak gitu kan. Ya menurut gua sih ya itulah ada beberapa orang memang yang menganggap itu wajar, ada yang sebenarnya nggak memahami kontrak. Tapi di industri yang lebih besar, mungkin industri kita sedang berkembang ya. Di industri yang lebih besar mereka menggunakan agency. Apalagi agency udah tangan kedua. Ya, jadi agency akan yang menyebarkan dan akan menarik. Gitu. Betul. Lihat aja contoh-contoh sampo aja, ya kan? Kalau BA-nya udah enggak, dimanapun percayalah di titik-titik manapun kecuali ada apa ya bungkusan yang terbuang atau segala macam ada. Tapi mereka akan dia akan ada masa penarikan advertisingnya sekian periode. Jadi dalam itu udah habis. Jadi contoh si artisnya nggak akan ada lagi dia pakai sampo ini dalam periode ini. Jadi jelas. Betul. Makanya sekarang kan di kemasan kan jarang ya dicantumin modelnya kan. Ya kan ganti kemasan mahal sekali cetak banyak ya kan. Betul. Makanya mereka paling di billboard apa segala macam. Betul. Dan itu juga agensi yang mengatur si artisnya, si talentnya. Jadi bukan kontrak langsung antara atlet dengan si brand, tapi atlet, brand, dan si agensi. Betul. Jadi nggak repot. One day mungkin kita akan arah ke situ karena kalau kita akan semakin besar. Iya benar. Ini juga buat teman-teman ya mungkin sedikit pesan ya buat teman-teman yang sekarang bergerak jadi sebagai BA atau merepresentasikan atau mewakilkan sebuah brand. Kalian tuh jangan cuman seakan-akan saya mau selling segala macam. Kalian harus jaga diri. Iya. ya kan? Kalau kalian mewakili brandnya tuh, ya kan? Kita lihat aja tuh kayak BA di Korea. Kalau kena kasus masalah rumah tangga aja, hilang tuh pekerjaan, ya kan? Semua. Hilang kan? Ya makanya kadang-kadang ya ini BA jangan cuman berpikir kayak ini gue dapat untung dari sini, gue dibayar dapat sini, atau misalnya gue cuman diminta untuk jualan. Kalian ini mewakili brand loh. Kalau misalnya ada masalah di diri kalian gak jaga diri, misalnya mungkin berantem sama orang atau ribut, itu akan mempengaruhi brand. Jadi ya itu jangan sembarangan. Mempengaruhi brand produk dan mempengaruhi self branding. Bener, bisa jadi nggak ada yang mau pakai lagi ya. Jadi gini, kita kan rada pusing. Kalau soalnya gini ya, ini kan produk merepresentasikan kesehatan. Betul. Gitu kan. Minggu ini saya pakai ini nomor 1, ya kan. Tahu-tahu 3 bulan lagi selesai dia sama ini, saya pakai ini nomor 1. Jual kecap jadinya, semua nomor 1. Jadi kita juga harus punya integritas ketika kita memilih sebuah brand untuk dikawinkan dengan kita punya self branding. Pastikan ini berkelanjutan panjang, gitu. Sehingga benefitnya terasa lebih panjang dan lebih besar buat kedua belah pihak. Ya mungkin pemilihan kata-kata lah ya. Jangan kayak ngomong nomor 1 ya orang jadi bingung kan posisinya. Semua nomor 1. Iya orang jadi bingung sih bener sih kalau kayak gitu sih. Ya memang
segala sesuatu pemilihan kata-kata memang harus dipilih, jangan sampai ntar balik ke diri sendiri kan, malah jadi membuat celah untuk orang serang dan karena sebagainya. Akan ada jejak digital kan saat ini. Betul, sekarang ada jejak digital sih memang. Dan kalau ngomong kontrak sih ya, kalau misalnya contoh, memang di beberapa NDA Mac ya kayak kita ya, itu kan ada jedanya. Maksudnya kalau misalnya lu keluar dari tempat gua, lu nggak boleh promosiin brand sejenis dalam kurun waktu berapa lama. Sebenarnya yang profesional tuh seperti itu. Jadi kalau lu mau ngambil endorse lain yang nggak ada hubungannya sih nggak masalah. Tapi kalau di brand yang sama, lu harus abisin dulu jenjang waktu itu. Gitu itu bagus sih, bisa diterapkan karena untuk menjaga istilahnya self image buat kedua belah pihak. Iya benar ya, kayak inilah ya pemain bola lah ya. Pemain bola, pemain basket bener, ya kita bisa tiru di situ sih. Harusnya kita bergerak ke arah situ ya. Iya. Karena kita akan semakin besar, kita percaya itu. Oke, sebelum penutupan Mike, mungkin ada kata-kata mungkin mengenai mengenai pertandingan atau mengenai motivasi buat para atlet yang lagi mempersiapkan diri ya mengikuti pertandingan yang ada di 2024 nih, silakan. Oke. Di pertengahan sampai akhir 2024 nih akan banyak event, salah satunya FOC, dan akan banyak event-event besar seperti Choppers, OVIVA, dan KMCR, Balinese Muscle. Teman-teman persiapkan dengan baik diri kalian, pilih event mana yang paling cocok dan punya kesempatan yang untuk menaikkan value kalian, sehingga kalian bisa berprestasi di situ. Ya, jadi banyak event, kenapa enggak dicoba, dan semuanya pasti ramai dan pasti seru. Ya. Cari pengalaman, jangan mikirin yang negatifnya ya. Jangan mikirin, ini jurinya pasti ini. Ikut aja tandingnya dulu sehingga punya mental, dan itu yang membuat kalian bisa menjadi seorang juara. Oke.